Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita dari tanah Kalimantan. Dan seperti apa kisahnya? Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Berlatar tahun 1994, Tante Eli yang saat itu baru lulus SMA diajak oleh salah satu kerabat jauh nenek yang berada di Kalimantan, tepatnya di daerah Balikpapan. Di sana Tante Eli dipekerjakan sebagai kasir resto, yang mana resto itu cukup ramai dan banyak didatangi oleh pelanggan. Paras Tante Eli yang cantik dan umurnya yang masih remaja tentu saja membuat rebutan para pria di sana. Dari sekian banyak pria yang mendekati Tante Eli, ia hanya memantapkan pilihannya kepada Bima. Akan tetapi pilihan Tante Eli ternyata salah. Bima sudah mempunyai istri dan seorang anak. Dari mulai saat itulah Tante Eli seperti menemukan mimpi buruknya diteror oleh mandau terbang dan terkena santet yang mengharuskan Tante Eli pulang ke kampung halaman. Tahun 1994 adalah tahun yang membahagiakan untuk Eli. Ia lulus sekolah SMA dengan hasil yang gemilang. Saat itu Eli yang tidak ingin melanjutkan kuliahnya seperti sang kakak, memilih untuk tetap tinggal di kampung bersama orang tuanya. Padahal sang kakak juga mengajak Eli untuk tinggal bersama di Jakarta. Tetapi Eli justru menolak karena ia tidak terlalu menyukai hingar-bingar hidup di ibu kota. Selama hampir 3 bulan dari kelulusan sekolah, Eli hanya diam di rumah dan membantu ibu dan bapaknya. Namun, Eli bukan tipikal anak yang suka bermalas-malasan dan acuh terhadap tugas-tugas di rumah. Oleh karena sikap Eli yang rajin, penurut dan tidak suka macam-macam, Pak Hadi dan Ibu Nur, tetangga sebelah rumah Eli, sering membujuk Eli untuk ikut bersama mereka ke Balikpapan. Awalnya sih Eli masih mencoba mikir-mikir dulu, karena jarak kota Balikpapan yang jauh. Tetapi perlahan keraguan Eli mulai hilang saat Pak Hadi dan Ibu Nur meyakinkan jika di sana pekerjaan Eli hanya menjaga kedai makanan. Dan untuk tempat tinggalnya, Eli bisa menempati kamar kosong di rumah dari adiknya Pak Hadi. Jadi yang di Balikpapan itu adalah adiknya Pak Hadi. Beliau ini janda dan kebetulan tidak mempunyai anak. Pak Hadi serta istrinya melihat kepribadian Eli yang baik, akhirnya meminta Eli bekerja di kedai sang adik sekaligus bisa menemani adiknya saat di rumah. Setelah Eli setuju dan sudah mendapatkan restu dari orang tuanya, Eli langsung diberangkatkan oleh Pak Hadi menuju Balikpapan menggunakan pesawat. Sesampainya di sana, Eli yang masih polos dan baru pertama kali naik pesawat ini sempat kebingungan di bandara. Beruntung Kak Nina, adik dari Pak Hadi, sudah menjemput Eli tepat waktu. Oh, sekarang Eli sudah besar ya? Dulu sewaktu Kak Nina datang ke kampung untuk menemui Bang Hadi, kamu masih kecil padahal, ucap Kak Nina berbahasa basi untuk membuka pembicaraan. Eli hanya tersenyum dan mengangguk. Perlahan pembicaraan di antara keduanya pun mulai mengalir. Eli bahkan terlihat lebih santai dan tidak terlalu canggung. Sesaat kemudian, ini loh El, kedai Kak Nina. Tunjuk Kak Nina yang langsung memberhentikan mobilnya tepat di depan kedai. Sekilas kedai itu nampak sederhana selayaknya warung makan pada umumnya. Namun banyak pembeli yang duduk berjejer memadati kedai tersebut. El, nanti kamu duduk di situ sebagai kasir. Tugasmu hanya menerima uang dan menghitung kembalian. Awas ya, jangan sampai salah. Karena kalau kurang, itu merupakan tanggung jawabmu sebagai kasir. Kamu pun nanti bertugas untuk memberi laporan kepada saya tentang pemasukan harian, ucap Kak Nina lugas saat memberikan gambaran pekerjaan kepada Eli. Di hari itu Eli mencatat segala instruksi dari Kak Nina.
termasuk harga-harga makanan yang tersedia untuk ia hafalkan sebelum esok Eli akan memulai pekerjaannya sebagai kasir. Setelah sore hari, Eli diajak Kak Nina untuk rumahnya sekaligus tempat tinggal Eli sementara. Rumah Kak Nina ternyata tidak begitu jauh dari kedai tersebut yang hanya berjarak sekitar 400 meter. Singkat cerita, tak terasa 6 bulan sudah berlalu. Eli merasa kerasan berada di tanah Kalimantan itu dengan pekerjaannya sebagai kasir. Eli yang pandai, ramah dan rajin ternyata dengan mudah bisa mengambil hati Kak Nina serta para seniornya di sana. Sehingga ia pun tidak merasa ada kendala dalam pekerjaannya. Perlahan dengan adanya keberadaan Eli menambah daya tarik sendiri untuk kedai Kak Nina. Eli mulai dikenal para pelanggan kedai yang datang karena keramahan dan kecantikan Eli. Banyak para lelaki yang tertarik dengan Eli untuk sekedar berkenalan ataupun mengajaknya untuk berkencan. Namun saat itu Eli masih enggan untuk membuka hatinya bagi para lelaki yang mendekatinya karena ia masih mau fokus bekerja saja. Waktu berlalu hingga ketika pada tahun 1995 Eli tak sengaja bertemu dengan Bima, lelaki yang bisa merubah hidup Eli. Awal perkenalan Eli dengan Bima sendiri terjadi saat di kedai makan tersebut. Dari percakapan basa-basi keduanya berlanjut ketika Bima menanyakan nomor telepon Eli. Sejak saat itu keduanya berkomunikasi cukup intens. Bima yang berpostur tubuh tinggi tegap dan berkulit putih perlahan sukses merebut hati Eli. Hubungan keduanya pun sudah menjadi rahasia umum di kedai itu, karena kehadiran Bima yang pasti setiap hari datang saat makan siang dan juga pada saat closing kedai. Bima dengan sabar menunggu Eli untuk mengantarkannya pulang. Siang itu seperti biasa Bima mengunjungi kedai untuk makan siang dan juga menemui sang pujaan hati, yaitu Eli. Seperti biasa Bima yang sudah selesai makan tidak langsung kembali ke kantornya dan menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Eli. Namun dari arah pintu kedai muncul seorang wanita yang berumur sekitar 20 tahunan dengan menggendong seorang anak bayi memasuki kedai dan berteriak, "Hei, kamu perempuan katal, beraninya kamu menggoda suamiku." Sontak saja suasana menjadi kacau manakala wanita misterius itu langsung mengguyur Eli menggunakan air teh yang berada di atas meja dan langsung menampar pipi Eli dengan keras. Eli yang malu hanya bisa menangis dan melihat lelaki pujaannya sama sekali tidak membela dirinya, melainkan hanya berdiri mematung. Ada apa ini? Kalian berdua segera pergi tinggalkan tempat ini, atau akan kulaporkan kalian ke polisi karena membuat kegaduhan. Segera cepat pergi. Bentak suara Kak Nina yang dengan cepat mengusir Bima serta istrinya. Terakhir kali istri Bima menunjuk wajah Eli dan menggunakan bahasa Banjar yang kira-kira kalau diterjemahkan artinya seperti ini. "Kau lihat saja nanti perempuan katal, kau akan menerima balasannya," ucap si wanita yang langsung menarik tangan Bima. "Sudahlah El, biarkan saja Bima itu. Seharusnya kamu itu bersyukur karena Allah sudah memperlihatkan siapa Bima yang sebenarnya," ucap Kak Nina yang mencoba menguatkan hati Eli. Hari berlalu, Eli mencoba menguatkan hatinya dan tidak mengingat-ingat lagi peristiwa memalukan 3 hari kemarin. Bima pun sudah tak lagi nampak di kedai tersebut. Tiba-tiba, tang! Suara dari arah dapur mengagetkan Eli. Ia kemudian berlari ke arah dapur dan melihat tangan Kak Ipah. Kak Ipah ini adalah karyawan Kak Nina di bagian dapur. Tangan Kak Ipah berlumuran darah dengan tumpukan piring yang sudah pecah belah. Kak Ipah saat itu merasa sangat terkejut ketika ditanyai mengapa tangannya berdarah dan semua piring itu pecah. "Tadi saya melihat ada mandau terbang. Mandau itu benar-benar terbang dan saya yang kaget tidak sengaja menjatuhkan tumpukan piring," ucap Kak Ipah terbata-bata.
Kebetulan saat itu tak lama kemudian Kak Nina datang ke kedai dan memperbolehkan Kak Ipah untuk pulang terlebih dahulu. Mengingat kondisinya yang masih syok dan tangannya terluka akibat pecahan beling. Eli masih terus kepikiran tentang kejadian tersebut. Ia menebak-nebak apakah itu ada kaitannya dengan ancaman yang diberikan oleh istri Bima, ataukah itu hanya ilusi dari Kak Ipah saja. Saat sore hari ketika kedai makan sudah mau tutup, seperti biasa Eli beserta 3 karyawan lainnya segera berbenah sebelum pulang ke rumah masing-masing. Eli yang kala itu sedang menyapu lantai tiba-tiba dikagetkan dengan suara tak tak tak, seperti ada sesuatu benda yang diketukkan ke jendela kedai. Eli yang penasaran kemudian melihat ke sumber suara yang ternyata ia melihat sebuah mandau terbang mencoba untuk memasuki celah jendela terbuka. Eli yang kaget, ia berteriak meminta tolong kepada 3 karyawan lainnya. Tetapi saat mereka menghampiri, mandau yang dilihat Eli sekejap menghilang. Eli kini dilanda rasa panik manakala mandau yang ia lihat tadi seperti ingin mencabik-cabik tubuhnya. Sepulang kerja, Eli meminta salah seorang teman kerjanya yang bernama Damar untuk mengantarkannya. Dengan dibonceng sepeda ontel milik Damar, mata Eli masih saja melihat ke arah kanan kiri jalan, barangkali mandau terbang itu masih mengikutinya. Saat sampai di rumah Kak Nina, Eli segera masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Eli yang penasaran kemudian mengintip ke arah jendela luar. Dan di sana ia dibuat terperanjat ketika mandau terbang yang ia lihat di kedai ternyata kini telah berada di luar rumah Kak Nina. Teror tersebut pun berlanjut manakala Eli memutuskan untuk mandi supaya bisa menyegarkan dirinya sekaligus membuat Eli tenang. Eli malah mendengar suara misterius di telinganya yang berbisik, "Pergi dari sini, kalau tidak kau akan mati. Pergi dari sini. Jangan pernah kau ada di sini." Suara itu terus menggema. Eli dengan tergesa-gesa menyelesaikan membasuh tubuhnya dan kemudian masuk dalam kamar. Pandangan Eli kini tertuju ke arah perutnya yang terlihat semakin membesar dan keras. Apa ini kembung biasa ya? Kok tiba-tiba aneh perutku bisa membujit seperti ini? Tanya Eli dalam hati. Malam itu mata Eli enggan terpejam. Dengan hati-hati ia membuka pintu kamar dan berniat mengambil air minum yang berada di dapur. "Loh, Kak Nina kok belum tidur?" Tanya Eli saat melihat Kak Nina yang hanya duduk terdiam di depan televisi. Kak Nina tidak sepatah kata pun menjawab pertanyaan basa-basi Eli. Dan malahan Kak Nina menengokkan wajahnya ke arah Eli. "Pergi kamu dari sini. Kalau tidak, kamu akan mati." Setelah Kak Nina mengucapkan kata-kata itu, tubuhnya langsung tergeletak tak sadarkan diri. Dengan agak takut-takut Eli mencoba menyadarkan Kak Nina. "Kak, bangun Kak. Kak Nina, bangun," ucap Eli sambil mengguncang-guncangkan tubuh Kak Nina sambil menepuk pundaknya berkali-kali. Aduh, kok saya bisa di sini ya?" jawab Kak Nina yang perlahan membuka matanya sambil menerawang melihat ke sekeliling. Eli pun langsung membopoh tubuh Kak Nina masuk dalam kamar dan memberikan segelas air supaya Kak Nina agak tenang. Setelah keadaan membaik, Kak Nina bercerita jika tadi jendela kamar Kak Nina seperti diketuk-ketuk oleh sesuatu. Kak Nina langsung membuka gorden dan melihat ke arah luar. Dan nampaklah sebuah mandau yang terbang. Saat itu Kak Nina tidak ingat apa-apa lagi sampai akhirnya ia terbangun di luar. Tenggorokan Kak Eli tercekat saat Kak Nina berbicara mengenai mandau terbang. "Kak, ini pasti ada hubungannya dengan Bima dan istrinya. Perasaan Eli mulai gak enak Kak," tutur Eli sambil terisak tangis. Eli merasa sangat ketakutan dan ia pun berpikir jika kehadirannya bisa membahayakan orang-orang di sekitarnya yang tidak tahu apa-apa. Kak Nina pun mengerti apa yang Eli rasakan.
Berkali-kali Kak Nina menguatkan Eli untuk tidak terlalu overthinking. Sudahlah, mungkin kakak tadi salah lihat. Sekarang sudah malam, ayo kembali tidur lagi. Kamu jangan terlalu berpikir berlebihan ya Eli. Perbanyak saja berdoa dan sholat agar dihindari dari gangguan mara bahaya, ucap Kak Nina dengan lembut. Eli langsung kembali ke kamarnya. Entah mengapa kini perut Eli rasanya melilit seperti merasakan kram. Eli mencoba mengusap-usap perutnya, tetapi rasa sakit itu masih terus ia rasakan sampai menjelang pagi hari. Karena rasa sakit yang tak kunjung reda, ia meminta izin untuk tidak masuk kepada Kak Nina. Astagfirullah Eli, lihat kenapa perutmu nak? Kenapa membuncit seperti orang hamil dalam waktu 1 malam? Ucap Kak Nina panik saat melihat keadaan Eli di kamar. Eli dengan terbata-bata menceritakan saat dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat. Tanpa berpikir panjang, Kak Nina segera membawa Eli ke rumah sakit terdekat untuk melakukan pemeriksaan. Dan hasilnya tidak ada hal-hal yang membahayakan. Dokter mendiagnosis jika itu adalah kram perut akibat dari sembelit dan kemudian dokter pun memberikan obat pencahar serta penahan rasa sakit. Bukannya sembuh. Setelah 3 hari Eli berobat, perutnya semakin membuncit dan terlihat seperti orang hamil 9 bulan. Eli pun kehilangan nafsu makannya serta tubuhnya semakin ringkih. Oleh karena demikian, Pak Koko, ayah Eli segera menjemput anaknya menggunakan kapal laut menuju ke Balikpapan. Sesampainya di sana, ayah Eli sangat terkejut melihat kondisi anaknya yang sangat mengkhawatirkan. Eli pun menceritakan kepada sang ayah selama dirinya merasakan sakit perut yang teramat sangat, Eli masih saja diteror oleh mandau terbang. Pak, mandau terbang itu masih mengejarku dan menerorku pak. Tak peduli siang ataupun malam, mandau itu terus mengikutiku kemana langkahku pergi pak, ucap Eli dengan lirih. Ya sudah nak, ayo kita pulang ke kampung saja ya. Kamu pasti bisa sembuh kok, jawab sang ayah. Dengan dibantu oleh Tini, kakak Eli untuk biaya ongkos perjalanan pulang ke kampung halaman Eli dan sang ayah, pada akhirnya bisa dengan selamat kembali ke kampung halaman. Saudara-saudara Eli yang lain pun ikut membantu mengirimkan biaya untuk pengobatan sang adik. Tetapi setelah beberapa rumah sakit yang Eli datangi, ternyata menyarankan Eli untuk berobat secara non-medis. Karena dokter-dokternya melihat ada keanehan dari sakit yang diderita oleh Eli. Pak, sebaiknya Eli dibawa ke orang pintar saja pak. Semua dari hasil medisnya semua masih baik. Rasanya tidak mungkin hasil medis yang keluar dengan kondisi yang sedang Eli alami, ucap Pak Dokter. Karena tak ada opsi pilihan lain, ayah Eli segera membawa anaknya menemui ke salah seorang yang dianggap orang pintar di kampungnya. Tanpa banyak basa-basi, si paranormal tersebut kemudian melihat tajam ke arah Eli dan berkata, kamu ini terkena santet ilmu hitam yang cukup kuat. Kamu harus segera dibersihkan tubuhnya agar bisa terhindar dari santet itu, ucap si paranormal. Eli kemudian bertanya bagaimana ciri-ciri orang yang menyantet dirinya dan si paranormal menjelaskan dengan rinci ciri-ciri orang tersebut yang menjurus kepada istri Bima. Eli ingat betul bagaimana wajah serta bentuk tubuh istri Bima yang sudah mempermalukannya saat berada di Balikpapan. Bawalah air ini dan campurkan ke dalam bak mandi. Jangan lupa sebelum kamu mandi menggunakan air ini, masukkan juga 3 kuntum bunga mawar agar ilmu itu segera pergi dari tubuhmu, perintah si paranormal. Paranormal itu pun memberi wejangan kepada Eli supaya tidak meninggalkan sholat wajib dan kalaupun bisa dengan sholat sunnahnya. Mintalah kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanyalah perantara saja. Setinggi-tingginya ilmu di dunia akan kalah dengan ilmu Sang Maha Pencipta, sambung ucapan paranormal. Eli kemudian mengikuti saran dan anjuran paranormal tersebut.
Perlahan ia mulai untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu dan menyempatkan diri untuk mengaji walaupun keadaannya yang memprihatinkan. Nasib baik masih berpihak kepada Eli. Setelah seminggu, perlahan perut Eli yang seperti orang hamil mulai terlihat mengempis. Akhir dari cerita Eli, setelah Eli sembuh total, ia ikut dengan kakak-kakaknya ke ibu kota untuk bekerja. Eli pun sudah kapok ketika ia ditawari untuk kembali bekerja ke Balikpapan lagi. Dari pengalaman tersebut, Eli semakin selektif untuk memilih pasangan. Sampai pada akhirnya ia menikah dengan Kusno di tahun 2000. Selain itu, pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah betapa pentingnya untuk dekat dengan Sang Maha Pencipta. Karena Allah lah yang maha penyayang dan maha melindungi umatnya. Nah, itulah akhir dari cerita yang dapat saya sampaikan. Cerita tentang Kak Eli yang disantet oleh istri dari kekasih pujaannya. Karena Kak Eli ini tak tahu jika kekasihnya sudah beristri. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.